Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima lipada wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقهوا قولي. وبعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini. Semoga upaya kita untuk dapat hadir ke masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amalan kebaikan yang akan menjadi penyebab, menjadi asbab dari diselamatkan kita nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pertemuan bulan lalu kita telah membahas tentang jenis-jenis daripada najis. Kita telah membahas tentang apa saja yang dianggap najis di dalam agama kita. Apa perbedaan antara air liur yang keluar dari mulut, berasal dari rongga mulut, atau yang berasal dari lambung. Kita juga sudah membahas tentang najis itu pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk cair, sementara kalau berbentuk padat dia tidak dianggap najis. Meskipun bisa jadi barang tersebut hukumnya haram, tapi belum tentu dianggap najis. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bagian yang kedua daripada bab toharoh, yaitu yang berkaitan dengan bab tayammum. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini ila an qal babut tayammum. Syar'an isalut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makan biniyatin makhsusah. Ahkamut tayammum arba'atun wajibun idha khafal halak min isti'malil ma' wa idha faqadal ma'a hissan. Thaniyan mubahun idha kana qadiran ala al-wudu' wa ala isti'malil ma' wa syira'ihi walakin wajadahu yuba'u bi aktsar min thamanil misli wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwal al-waqti wa 'alima awwala ba'ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqti. Thalisan makruhun i'adatu tayammum. Rabi'an haram ma'as sihha at-tayammum bi turabi maghsubin wa ma'adam as-sihha idza kana al-ma' mawjudan biduni mani'. Wa tayammum yakumu maqam al-wudu' fil hadath al-asghar wa yakumu kadzalika maqam al-ghusl fil hadath al-akbar. Al-farqu baina at-tayammumaini at-tayammum 'anil hadath al-asghar yubtiluhu ma abtala al-wudu', at-tayammum 'anil hadath al-akbar la yubtiluhu ma abtala al-wudu' wa innama yabtuluhu ru'yatul ma'al qudrati ala isti'mal. Baik, untuk pembahasan bab tayamum ini pada dasarnya penggunaan ataupun pelaksanaan tayamum ini jarang dilakukan di negara kita. Mengapa? Karena salah satu penyebab tayamum itu biasanya adalah dikarenakan susahnya untuk mendapatkan air. Nah, ini alhamdulillah negara kita
adalah salah satu negara yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlimpahnya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Namun tentunya sebenarnya penyebab seseorang itu dianjurkan, bahkan kadang diwajibkan untuk bertayamum itu bukan saja dikarenakan tidak ada air. Ada kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu diperkenankan untuk tayamum meskipun air ada. Nah, kalau kita lihat pengertian daripada tayamum itu sendiri adalah isalut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makan. Menyampaikan ataupun ada usaha untuk mengarahkan at-turab, debu, ilal wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Maka bagian yang wajib diusap itu cuma dua, wajah, kedua tangan. Enggak termasuk kepala, enggak termasuk telinga, enggak masuk kaki. Ada pernah satu kali kami nguji anak, Pak, anak SMP, tayamum itu untung nggak kumur-kumur dia, kepalanya diusap, ininya diginiin juga kaki. Wah, ini kacau ini kalau suruh tayamum ini jenis-jenis yang kalau ketemu air ketemu debu guling-guling dia ini. Nah, dan ini wajar sih sebenarnya karena memang alhamdulillah saking berlimpahnya air di kita. Bisa jadi ada juga di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah mempraktekkan tayamum ini. Karena Masya Allah air banyak ya. Nah tapi tentunya karena ini bagian dari syariat, ada kalahnya kita juga diperintahkan untuk memahami. Karena dalam kondisi-kondisi mepet, kadang-kadang kita juga harus bertayamum. Biniyatin maksusoh, jadi ada niatnya, bukan cuma sekedar melakukan gerakan-gerakan tersebut lalu kemudian udah dianggap tayamum. Sama seperti wudhu, wudhu pun harus disertai dengan niat. Maka kalau kita lihat dari pengertiannya tadi, debu tadi yang kena wajah dan tangan itu ada unsur kesengajaan. Jadi kalau seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu sedang berdiri di tengah halaman, tahu-tahu angin kencang, debu kena muka, penuh di tangan, ini udah tayamum Ustaz, lebih dari tayamum nih Ustaz, seluruh badan kena ini, ya nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Maka di sana diperintahkan salah satunya adalah menggunakan tangan ke wajah kita. Nah, secara hukum nanti detailnya kita bahas. Idza khafal halak min isti'malil ma wa idza faqadal ma'a hissan. Hukum tayamum itu wajib jika penggunaan air itu bisa membahayakan. Nah, membahayakan ini contoh misalnya ada seseorang yang alergi karena terkena air misalnya. Kata dokter yang bisa dipercaya, Anda kalau kena air ini penyakitnya atau misalnya lukanya atau alerginya bisa membekas. Itu bisa bahaya buat kehidupan Anda. Maka jangan mengada-ada, Pak. Kalau sudah ada rekomendasi, saran dari dokter yang bisa dipercaya, bahwasanya jangan dulu menggunakan air, jangan pula pakai keyakinan ini perintah Allah. Allah nyuruh wudhu, wudhu meninggoy langsung Pak. Di alam kubur ditanya, kan udah dikasih tahu jangan pakai air. Contoh misalnya kalau lagi sakit mata itu kan nggak boleh kena air itu. Dikasih tahu sama dokternya, jangan dulu pakai air Pak. Dokter ini gimana sih? Kan udah tahu kalau sholat itu harus wudhu pakai air. Pakailah, tambah parah tuh mata.
Itu bukan salah dokter, bukan salah agama. Agama sudah mengatakan kalau penggunaan air itu membahayakan, maka jangan pakai air dulu. Ada solusinya, yaitu dengan tayamum. Itu yang pertama. Wa idza faqadal ma'a hissan, dan yang kedua adalah jika memang tidak ditemukan air. Jadi memang pas dicek, oh ternyata air nggak ada, dicari di sekeliling ternyata tidak ditemukan. Nah, dalam kondisi itu wajib untuk tayamum untuk melaksanakan sholat. Jadi tayamum ini hanya boleh dilakukan untuk melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam kondisi suci. Yang kedua, mubah. Nah, boleh menggantikan wudhu dengan tayamum dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama adalah idza kana qadiran 'alal wudhu wa 'ala isti'malil ma' wa syira'ihi walakin wajadahu yuba'u bi aktsara min tsamanil misli. Tubuhnya bisa menggunakan air. Air itu ada. Dia mampu untuk membelinya. Tapi ternyata air yang dijual ini harganya lebih mahal daripada, ada istilah agama itu dengan istilah samanul misli, harga yang serupa. Apa maksud dengan harga yang serupa ini? Yaitu harga yang biasa di lokasi tersebut. Kita di Indonesia harga air murah, tapi kalau Bapak datang ke tempat yang tandus, yang susah air, bisa jadi harga air lebih mahal daripada harga bensin, misalnya kayak di Timur Tengah gitu. Nah, jangan ngukurnya dengan oh di Indonesia murah ini, masa di sini, ya beda. Samanul misl ini banyak menjadi kaedah di dalam hukum fikih. Contoh misalnya dalam masalah mahar, ada namanya mahrul misli, mahar yang serupa dengan yang bersangkutan itu di keluarganya. Nah, kalau misalnya ada pertikaian misalnya antara pengantin pria dengan pengantin perempuan, atau keluarga pria dengan keluarga perempuan, kata yang laki-laki kemarin mintanya sekian, kata yang perempuan enggak, kami minta sekian, didamaikan, dimusyawarakan, enggak nemu, maka secara hukum maharnya balik ke maharul misli. Dihitung misalnya wanita ini kalau seusia dia di keluarganya di kampung ini biasanya maharnya berapa. Nah, itu balik ke sana secara hukum. Maka kalimat samanul misl ini akan terulang-ulang di beberapa bab. Nah, kalau seandainya contoh di tempat tersebut air sulit, tapi bisalah kalau mau dibeli. Harga rata-rata air itu misalnya 50.000 per galon misalnya, cukup untuk wudhu. Tapi memang harga rata-ratanya segitu di kawasan tersebut. Kita punya uang untuk beli segitu, maka jangan mengukur, oh di tempat saya air ini melimpah, nggak ada yang jual, nggak bisa. Kita ngukur di tempat kita berada saat itu. Oh harganya memang wajar segitu, kita mampu beli. Nah dalam kondisi seperti ini kita wajib untuk membeli dan berwuduk menggunakan air, nggak boleh tayamum. Tapi ternyata harganya dijual dengan harga 70.000 misalnya, lebih mahal dari harga seharusnya, dan tanpa alasan kenapa dinaikkan. Maka dalam kondisi seperti ini kita punya pilihan, mau sholatnya tetap pakai air atau sholatnya diganti pakai tayamum, boleh dan sah secara hukum. Kemudian wa kadzalika idza kana al-ma' mafqudan awwalal waqti, atau kita tidak mendapatkan air di awal waktu sholat. Contoh ketika kita mau sholat, ngecek
ternyata air mati, kita buka keran air mati. Ke masjid juga ternyata air juga nggak didapatkan. Keliling kita dalam jarak sekian nanti disebutkan, ternyata juga tidak ditemukan air. Tapi memang biasanya kebiasaannya seperti itu. Air itu baru ngalir, contoh air di kampung ini Pak, kalau suka mati nanti sekitar jam dekat-dekat asar itu baru ngalir. Nah kalau dari pagi sampai jam misalnya jam 3:30 gitu, itu mati, nanti ngalir, baru ngalir sampai jam sekian. Nah kita tahu ada kebiasaan air itu ngalir nanti ketika waktu sholat udah mau berakhir. Ada keyakinan seperti itu, maka di sini kita diperbolehkan meskipun kita yakin bahwasanya air itu tidak didapatkan, tapi di akhir waktu sholat nanti air itu ada, maka kita diperkenankan untuk bertayamum dan sholat. Meskipun kita yakin atau ada dugaan kuat bahwasanya air itu akan ditemukan atau akan mengalir di akhir waktu sholat. Nah dalam kondisi seperti ini, ya ini kan baru dugaan yang belum tentu ditemukan. Maka dalam kondisi seperti ini kita diperkenankan untuk daripada saya nunggu-nunggu air belum tentu dapat, lebih baik saya tayamum, saya sholat. Nah ini mubah, hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga, makruh i'adatut tayammum, berbeda dengan wudu yang dianjurkan untuk memperbaharui wudu meskipun belum batal. Tayamum tidak Pak. Kalau tayamumnya sudah sah, nggak usah. Kayaknya kurang afdol. Tayamum tebal muka Pak, dengan debu nanti. Makanya syariat itu tidak menganjurkan kalau tayamumnya sudah sempurna dan belum batal, nggak usahlah tayamum untuk yang kedua kalinya. Karena i'adatut tayammum atau tajdidut tayammum itu tidak dianjurkan. Bahkan hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau memang sudah batal baru dianjurkan kembali untuk tayamum. Kemudian yang terakhir haram. Terkadang tayamumnya ini haram. Haram untuk tayamum. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah hukumnya haram tapi tayamumnya sah. Yaitu tayamum biturabin mausubin. Yaitu bertayamum dengan menggunakan debu dari lokasi yang kita belum izin sama orang pemilik daerah tersebut, kawasan tersebut. Contoh, ini kita masuk ke kebun orang atau masuk ke halaman rumah orang. Ini kan cuma debu doang. Nggak bisa Pak. Agama kita itu sangat memperhatikan dalam masalah kepemilikan. Bahkan sekedar tayamum sekalipun kita harus izin. Jadi ketat sekali dalam masalah penggunaan atau pemakaian harta yang bukan hak kita. Jadi jangankan sendal, jangankan harta berharga, sampai debu saja kita masuk atau masuk kawasan properti orang lain gitu ya. Kemudian masuk waktu sholat kita ambil tanpa izin sama yang bersangkutan yang punya rumah, kita tayamum. Nah ini disebut dengan at-tayammum biturabin maghsubin. Tayamum dengan menggunakan debu hasil rampasan atau hasil curian. Bahkan debu saja bisa dianggap curian. Nah ini tidak ada agama yang sebegitu detailnya memperhatikan dan menjaga harta milik umatnya, itu melebihi Islam. Tapi tetap sah, hanya saja dosa. Boleh sholat dengan menggunakan tayamum tersebut, tapi hukumnya tetap dosa sampai ngomong sama yang pemilik lahan atau pemilik rumah. Tadi saya tayamum pakai debu yang nempel di rumah sampean. Agak lucu Pak ya. Tapi ya inilah agama kita. Menjaga kepemilikan seseorang itu ketat sekali. Yang kedua adalah sudahlah haram, tidak sah pula.
yaitu idza kana al-ma' mawjudan biduni mani. Air ada, tapi ini males sekali mau pakai air ini. Dingin, takut dingin. Tayamum lah dia. Tak sah, Pak. Kalau alasannya cuma dingin-dingin biasa, kecuali dalam kondisi memang dinginnya luar biasa sekali, tidak sanggup untuk menggunakan air, berarti ada alasan. Tapi kalau cuma aduh ini subuh-subuh kena air, udahlah tayamum aja, tidak bisa. Haram tayamumnya dan tidak sah juga. Salatnya dianggap tidak sah dan wajib untuk diulang kembali. Karena apa? Toharonya udah bermasalah dari awal. Nah, kemudian penyebab orang tayamum itu ada detailnya. Asbabut tayamum salah satu faqdul ma' wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atasin hayawanin muhtaram. Penyebab seseorang itu disyariatkan untuk bertayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak mendapatkan air. Yang kedua wal marad, atau sakit. Dan yang ketiga wal ihtiyaj ilaihi li'atasin hayawanin muhtaram. Air ada tapi dibutuhkan untuk memberi minum hewan-hewan yang dilindungi. Jadi ini bukti kalau agama kita itu rahmatan lil alamin. Salat itu tiang agama. Dan di antara syarat sahnya salat adalah harus dalam kondisi bersuci. Salah satu bentuk bersuci itu adalah berwudu. Tapi ketika berkaitan dengan hewan-hewan yang wajib diberi minum, maka dalam kondisi tersebut wuduknya pun boleh dialihkan ke tayamum. Karena apa? Melindungi nyawa. Awalan faqdul ma' ayil ajzu anil isti'malil ma' imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Nah, jenis pertama yaitu faqdul ma', tidak mendapatkan air, ay al ajzu an isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air, imma li faqdihi hissan, bisa disebabkan karena memang tidak mendapatkan air tersebut, au li faqdihi syar'an, atau air itu ada tapi dianggap tidak ada dengan dalil syar'i. Nah, al-faqdul hissi bi alla yajidal ma' bil kulliyah ba'dal bahsi anhu. Yang disebut dengan kehilangan, tidak menemukan sama sekali air itu adalah setelah proses mencari. Jadi bukan, kayaknya nggak ada air nih, ya udahlah, wudhu tayamum, harus nyari dulu. Ada detail berapa jauh kita diperintahkan untuk mencari. Nah, adapun alasan syar'i, orang tidak menggunakan air karena dianggap air itu tidak ada. Yang pertama adalah wajadal ma' walakin yahtaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaram. Dibutuhkan untuk memberi minum pada hewan-hewan yang hukumnya muhtaram. Yang dimaksudkan hayawanul muhtaram itu adalah alladzi yahrumu qatluhu, yaitu hewan yang diharamkan dibunuh. Nah, wal hayawanu ghairul muhtaram walladzi yajuzu qatluhu wa huwa sittatun. Nah, di sini ada detail, Pak. Semua hewan pada dasarnya itu tidak diperkenankan untuk dibunuh secara sembarangan. Kecuali kita misalnya membutuhkan dagingnya misalnya. Oke, silakan. Tapi kalau secara acak suka-suka bunuh hewan, itu diharamkan di dalam agama kita. Tapi ada jenis-jenis hewan yang bahkan dianjurkan untuk dieksekusi. Nah, tadi kita sampaikan bahwasanya air untuk berwudu itu bisa diutamakan untuk memberi hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh,
dan kita berubah menjadi bertayamum, jadi air tersebut untuk minum mereka, tapi ada 6 jenis. Saya menyebutkan gimana ya, karena ini nanti akan rancu. Di dalam kitab fikih ini disebutkan hayawanun ghairul muhtaram, hewan-hewan yang tidak ataupun tidak dilindungi, boleh untuk dibunuh. Yang pertama adalah, ini menarik, wal hayawanu ghairul muhtaram huwa alladhi yajuzu qatluhu wa huwa sittatun. Yang diperbolehkan untuk dieksekusi ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini segitunya syariat itu. Kalau kita melihat di sini, wah ini keras sekali gitu ya. Masuk dalam kategori, ya ini boleh dibunuh di sini adalah bukan semua orang boleh, tapi ada aturannya. Karena memang dalam agama kita, tarikus sholat juhudan au kaslan, orang yang sengaja meninggalkan sholat, ngeyel pada saat dikasih tahu kewajiban sholat, bahkan membantah, bahkan melawan, ini disebut dengan juhudan, bersikeras untuk tidak mau sholat. Au kaslan, dia tidak ada alasan apa-apa, sebenarnya malas aja untuk sholat. Ini, ya mohon maaf Pak, kita cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama terdahulu ya. Masalah kemudian dibilang, Ustadz itu radikal. Kalau gitu Imam Syafi'i radikal. Kita cuma menyampaikan aja. Di dalam kitab fikih, kalau ada air nih, orang yang meninggalkan sholat itu, kemudian kehausan, kita mau wudhu, tolonglah minta air nih, haus sekali, maka tidak boleh kita ngasih. Nggak boleh. Sampai orang itu sholat. Saya tayamum aja lah, sampean minum. Nggak boleh, dalam syariat nggak boleh. Nggak boleh kita tayamum itu. Habiskan airnya untuk wudhu. Ini orang manusia loh. Masalahnya di dalam hukum syariat kita, selama orang tersebut tidak mau sholat, masuk dalam kategori 6 kelompok ini yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah azanil muhsan alladhi wati'a fi nikahin sahihin thumma zana. Azanil muhsan artinya seseorang yang pernah menikah dan berkumpul dengan pasangannya secara sah lalu berzina. Ini masuk dalam kategori 6 ini. Tidak main-main Pak. Orang yang berzina dan dia pernah menikah, itu secara aturan syariat itu lebih sadis hukumnya dibandingkan anak muda yang belum pernah menikah melakukan perzinahan. Di zaman Rasulullah pernah dieksekusi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina. Maka Rasulullah kemudian mengalihkan pandangannya melihat ke arah lain. Laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku. Rasulullah balik lagi melihat ke arah yang lain. Seperti enggan sekali Rasulullah itu untuk menegakkan hal tersebut. Sampai beberapa kali kemudian Rasulullah nanya kepada sahabat yang lain, apakah sahabatmu ini gila? Tidak ya Rasulullah, saya tidak gila. Apakah dia sakit sehingga dia kemudian hilang ingatannya? Tidak. Baru setelah ngeyel apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ditanam. Kawan sahabat tadi ditanam setengah badan. Kemudian setiap orang melemparinya dengan batu. Sampai terakhir yang ngelemparnya Khalid meninggal dunia. Percikan darahnya nyampe ke Khalid. Khalid kemudian kesel
karena darah itu kena sama dia. Apa kata Rasulullah? Wahai Khalid, jangan engkau marah, kau caci dia, karena sesungguhnya seandainya taubatnya tersebut dapat dibagi, maka taubatnya tersebut dapat dibagikan kepada penduduk Madinah saat ini. Wa'iyadzubillah minaz zinah ini Pak ya. Zinah ini merusak keturunan, merusak kedudukan kita di hadapan Allah, dan termasuk bagian daripada dosa besar. Mungkin zaman sekarang banyak orang yang memudah-mudahkan masalah seperti ini. Wa'iyadzubillah, kalau kita pernah atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diulangi lagi. Bertaubat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Minta, ya Allah, ampuni dosa saya. Karena ini bukan masalah yang sepele. Kita melihat sekarang media-media membuat seakan-akan hal tersebut adalah suatu hal yang biasa saja. Dan di kota kita, Batam ini Pak, sebagai pendidik, kami sering dapat cerita-cerita dari kalangan anak-anak SMP bahkan, itu kadang-kadang SMP saja sudah melakukan hal tersebut. Mereka anggap hal tersebut adalah suatu kemajuan, dianggap keren gitu ya. Nah ini bahaya sekali. Dulu kita pernah diberikan satu amalan oleh guru kita, Habib Umar, untuk menghindarkan anak kita dari zina. Itu salah satunya adalah malam-malam Pak, ketika anak kita sedang tidur, kita bacakan di atas kepalanya Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Bacakan di atas kepalanya, pelan-pelan aja, bisik-bisik aja, jangan pula macam Muammar ZA nanti terbangunlah anak tuh nanti. Bacakan, ini salah satu ikhtiar kita agar anak kita tidak terjerat dalam dosa zina. Nah, dan ini secara syariat masuk dalam kategori yang hayawan ghairul muhtaram. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang pernah menikah dan dia melakukan perbuatan zina wa'iyadzubillah. Yang ketiga adalah al-kafirul harbi. Orang kafir, dan kafirnya ini boleh untuk diperangi. Kalau sekarang contohnya misalnya adalah orang-orang yang di Israel, tentara-tentara IDF yang membunuh saudara-saudara kita yang di Gaza. Nah, ini masuk dalam kategori kafirul harbi. Orang kafir itu millatan wahidah, Pak. Orang kafir itu agamanya satu, tidak percaya kepada Allah. Tapi secara muamalat itu tidak dipukul rata. Ada namanya kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Jadi bukan seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang di awal tahun 2000-an dulu. Pokoknya ketemu orang kafir diledakin. Bali, Marriott, ada gereja mana itu. Pokoknya nggak bisa lihat orang beda agama, langsung diledakin aja. Sambil takbir pula. Ada pula ibu-ibu yang meledakkan dirinya, dapat doktrin pokoknya orang kafir harus dibasmi. Salah. Ada detailnya. Bahkan Nabi itu mengancam orang yang mengganggu kafir zimmi itu sama seperti orang yang mengganggu Rasulullah. Makanya kita perlu tegaskan pemahaman-pemahaman radikal yang menganggap semua orang kafir itu harus dimusnahkan dari atas muka bumi, harus diledakkan, itu salah besar. Salah besar dari mana? Dari kacamata syariat itu sendiri.
Contoh secara aturan, Pak. Siapa sih yang boleh kita perangi? Yang boleh kita perangi itu adalah yang memerangi. Maka kalau ada yang tidak memerangi, ya tidak boleh diperangi. Karena kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam, peperangan yang terjadi di dalam Islam itu selalu defense. Karena diserang, maka menyerang. Kemudian untuk kafir zimmi ini adalah kafir yang dilindungi. Secara kategori disebutkan dia membayar jizyah gitu, membayar pajak gitu ya. Maka ketika seseorang itu masuk dalam kategori zimmi, maka haram untuk disentuh. Ada lagi levelnya naik, kafir musta'man, kafir yang mendapatkan perlindungan dari penguasa. Contoh, turis-turis yang datang ke Indonesia. Mereka itu dapat perlindungan dari negara, adalah visanya. Visa itu bentuk perlindungan. Maka ini haram hukumnya untuk disakiti. Ada juga kafir seperti tentara Israel yang menyerang. Nah, inilah yang kita sebut dengan kafir harbi. Maka kalau kita lihat di dalam beberapa kitab seperti misalnya kitabnya Yusuf Qaradawi membahas tentang masalah ini, sebenarnya negara-negara sekarang yang ada di atas bumi ini sekarang mayoritas adalah sama-sama musta'man, sama-sama meskipun negaranya bukan negara Islam tapi sama-sama mendapat jaminan keamanan. Gak boleh Pak kita nyerang Belanda, nyerang Prancis, nyerang Amerika, segala macam, karena musta'man. Bentuknya bagaimana? Ada yang namanya Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Nah, di PBB inilah kemudian terjadi perjanjian yang kita sebut dengan human rights, hak asasi manusia. Nah, selama itu tidak dilanggar, selama tidak ada senjata yang dimasukkan untuk menyerang umat Islam, maka kita di bawah perjanjian ini. Tapi kalau seandainya contoh kasus seperti ketika mereka datang menyerang Irak, nah, di situ udah jihad itu. Antara Amerika datang ke Irak menyerang umat Islam, di situ hukumnya udah jihad. Kenapa? Karena melanggar perjanjian. Tentang Israel ada perjanjian damai dengan pemerintah Palestina, maka dihentikan serangan, tidak boleh orang Palestina menyerang orang Israel karena ada perjanjian. Tapi begitu perjanjian dilanggar, maka hilanglah perjanjian musta'mannya tadi. Maka ada detailnya Pak, di Ahkamus Sultaniyah di Imam Mawardi itu disebutkan secara detail, jadi nggak sembarangan untuk masalah kita menyebut ini kafir harbi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah al-murtad, orang murtad. Jadi 4 ini ternyata masuk dalam kategori yang disebutkan tadi. Kok nggak ada hewan-hewannya gitu ya, tapi jenis-jenisnya ini dianggap setara dengan nomor 5. Nomor 5 ini apa? Al-kalbul akur, anjing yang mengganggu, atau anjing yang dalam kategori misalnya anjing gila, atau anjing yang dikit-dikit menyerang orang. Nah, ini masuk. Dan yang keenam adalah al-khinzir, babi. Agak ganas Pak ya bab ini. Nomor 5 anjing, nomor 6 babi, nomor 1 orang yang meninggalkan sholat, nomor 2 orang yang berzina, nomor 3 kafir harbi, nomor 4 orang murtad. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Masuk orang yang meninggalkan sholat masuk sama dengan nomor 5 dan 6. Orang yang berzina masuk nomor 5 dan 6, setara. Semoga kita dijauhkan dari malas-malesan meninggalkan sholat dan dijauhkan dari perbuatan zina.
Kalau enggak kita masuk kategori nomor 5 dan 6 nih, selepel ternyata Pak, ya bahaya sekali emang. Nah, itu masih menjadi pembahasan tentang kapan kita diperkenankan untuk memberikan minum. Nah, kalau selain 6 ini, bahkan kalau seandainya kita dapat misalnya kucing mau minum kehausan, anjing yang tidak mengganggu mau minum, itu lebih diutamakan, Pak. Apalagi kalau ada orang yang baik, misalnya, waduh ini ada air minum ini segini bisa untuk wudhu, tapi ada yang lagi haus, ya udahlah saya tayamum aja, silakan kau minum aja lah dulu sampai hilang hausnya. Nah, inilah syariat memberikan kepada kita kemudahan. Kemudian yang kedua, awajadahu yuba' bi aksar min samanil misl, sama yang seperti tadi, harganya lebih tinggi daripada seharusnya. Yang ketiga, awajadahu wa kana bainahu wa bainal mani'un kasabu'. Air ada, cuma di tengah jalan antara air dengan diri kita ada macan, atau ada begal, atau ada ular, atau sesuatu hal yang ditakuti. Maka meskipun air itu terlihat, waduh itu danau itu, tapi kalau mau lewat danau itu di situ ada anjing gila. Pokoknya kalau mendekati danau dikejar bisa digigit rabies. Nah, dalam kondisi seperti itu, meskipun air itu terlihat banyak, tapi kita nggak bisa menjangkaunya. Syariat itu nggak maksakan diri kita untuk bunuh diri, Pak. Nggak maksakan diri kita untuk celaka. Maka dalam kondisi tidak memungkinkan mendapatkan air tersebut, diperbolehkan bagi kita untuk tayamum. Dan yang keempat, awajadahu walakin khafal marad min istimalihi. Air ada, tapi dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan sakit kalau menggunakan air tersebut. Misalnya air ini diragukan, waduh ini airnya kayaknya tercemar ini sama limbah. Walaupun tidak nampak tapi agak bahaya ini. Dalam kondisi seperti ini nggak usah berjudi dengan nasib kita, Pak, ya. Wah ini bahaya ini. Kalau seandainya memang kita takut, jangan gunakan air tersebut, ganti dengan wudhu. Nah, sangat memperhatikan keselamatan. Agama kita sangat memperhatikan keselamatan kita. Yang kedua, sakit. Kapan seseorang yang sakit itu diperkenankan untuk mengganti air dengan tayamum? Yaitu idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'. Wajib untuk mengganti air dengan tayamum kalau dikhawatirkan akan celaka kalau menggunakan air. Itu yang pertama. Mubah, boleh untuk mengganti air dengan tayamum idza kana yakhafu mahdzurut tayammum. Jika dikhawatirkan, yang pertama adalah kalau menggunakan air ini sakitnya jadi bertambah. Atau kalau menggunakan air penyakitnya sembuhnya jadi lambat. Atau kalau menggunakan air nanti akan membekas, misalnya melepuh, menghitam badannya, nampak bekas bekas air tersebut di anggota tubuh yang nampak, contohnya di muka atau di tangan. Jadi kalau misalnya alergi menggunakan air, misalnya jadi ruam, menghitam, susah untuk dibersihkan, nah ini kan sakit posisinya, maka boleh untuk ganti tayamum. Au faqdu manfaati udwin, atau kalau menggunakan air bisa membuat anggota tubuh yang kena air tersebut kehilangan fungsinya. Maka dalam kondisi ini pilih dulu, sembuhkan dulu sakitnya, barulah menggunakan air. Selama itu silakan untuk bertayamum. Haram untuk tayamum kalau sakitnya itu ringan, tidak membahayakan penggunaan air. Aduh ini kayaknya demam biasa, pilek. Aduh tayamum aja, nggak ada alasan. Oh, sakit ringan aja misalnya, ataupun misalnya
tangannya kayaknya agak keseliu nih, nggak bisa pakai air. Keseliu, nggak ada alasan. Kalau penyakitnya cuma ringan-ringan aja tetap wajib pakai air, kecuali masuk dalam kategori tadi. Nah, kemudian ini kita belum masuk dalam bagaimana cara tayamum. Untuk tayamum ini Bapak Ibu sekalian kita praktekkan dulu ya, biar tidak nunggu bulan depan. Yang pertama untuk tayamum ini gampang Pak. Pastikan di depan kita itu memang ada debu. Pastikan ada debu. Contoh, ini saya udah ngecek tadi. Ini ada debunya ini. Pas pula ini kalau terlalu bersih malah nggak bisa dijadikan ini ya. Ini ada debu. Maka ada satu hal yang agak aneh. Orang tayamum di pesawat Pak, dengan nepuk kursi yang ada di depannya. Pak, tayamum. Pak, mohon maaf, pesawat itu steril Pak, nggak ada debu di sana. Makanya biasanya kalau orang yang berangkat haji atau umroh biasanya disuruh bawa ada di tisunya misalnya disiapkan untuk debu, untuk tayamum. Tapi kalau megang-megang ya bagian pesawat, mana debunya, tak ada Pak. Dipastikan itu. Agak lucu ngeliat, kok tayamumnya nepuk tok gitu. Nggak ada. Syarat utamanya itu harus ada debunya. Nah, kalau sudah dipastikan debu bukan tepung ya. Debu bukan pasir. Nah, jadi tepuknya dua telapak tangan ini kita tepuk. Ya, bingung ini. Setelah kita tepuk, ini kan tebel nih, tebel. Tapi ketika ini selesai ditepuk, biasanya di situ ada pasir, di situ ada benda-benda yang bukan debu. Makanya biasanya diperintahkan untuk sedikit menipiskan dengan cara ini, untuk agar debu-debunya itu yang bukan debu itu nggak nempel. Nah, setelah sudah dipastikan, tidak perlu dipastikan semuanya ada debu, nggak perlu. Karena ini sebenarnya cuma rukhsah saja. Jadi nggak usah dipastikan semuanya penuh dengan debu, nggak mesti. Setelah itu, yang diusap itu bagian muka yang dibasuh dengan air pada saat berwudu. Maka setelah kita pastikan, maka kita taruh ini. Nah, cukup satu kali, nggak usah 3 kali, nggak usah, 1 kali aja. Setelah kita mengusap, ambil lagi Pak, tipiskan lagi. Nah, ini perlu praktek. Posisinya seperti ini, taruh di sini, turunkan, putar, tarik lagi kayak gini, ketemunya di sini. Yang ini masih ada, taruh lagi, putar, tarik gini. Apakah diwajibkan rata? Enggak. Nanti ada bagian yang enggak kena debu Pak, enggak diwajibkan, enggak mesti. Jadi enggak usah pakai acara digosok itu, pastikan kena semua, enggak usah. Yang penting kita sudah yakin bahwasanya bagian tersebut sudah kena debu. Udah selesai. Selesai, itu aja. Cara tayamum itu selesai. Simpel sekali. Boleh dipraktek Pak. Tarik, pukul sini, usap muka. Tarik lagi, tarik dari sini. Ini yang simpel ini. Posisi jari di jari. Tarik kayak gini, putar, tangan yang ini yang diputar, putar, baru yang ini ditekan,
ketemunya jempol dengan jempol, itu masih ada. Taruh lagi di sini, tarik, putar, tekan sini, ketemu di sini. Nah, udah 2 kali saya tayamum ini. Nah, yang paling penting niatkan dulu untuk tayamum, barulah selesai, Pak. Simple aja. Setelah itu silakan sholat, karena kita sudah sah tayamumnya. Baik, karena waktu sudah masuk waktu isyraq, walaupun masih hujan, kita beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya. Baik, untuk niat tayamum, mana saya niat lengkap ini ya. Nah, untuk niat tayamum ini ada 3. Tayamum itu pertama tujuannya untuk sholat atau untuk tawaf. Yang kedua, dan ini sholatnya sholat fardu. Yang kedua adalah niat untuk sholat sunnah atau tawaf sunnah atau untuk sholat jenazah. Yang ketiga, niatnya itu untuk mengusap atau memegang mushaf. Jadi ada 3. Tadi kita sampaikan tayamum ini bukan cuma sekedar mengganti wudhu, tapi dianjurkan untuk pelaksanaannya ketika kita itu melakukan satu ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Contoh, kita nggak punya wudhu, mau ngaji, air jauh, ataupun malas ke kamar mandi, boleh tayamum. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat memang harus mengikuti aturan. Tapi kalau misalnya kita udah batal, mau keluar dari masjid hujan seperti sekarang, basah kuyup nanti, tapi mau ngaji lagi semangat, kita tayamum. Tapi tayamum yang satu ini hanya boleh untuk baca Quran, tidak boleh pakai wudhu. Jadi tayamum itu adalah bersuci yang lemah. Kita tayamum untuk sholat maghrib, itu cuma bisa dipakai untuk sholat maghrib itu aja. Nanti masuk isya wajib tayamum lagi. Makanya niatnya akan berbeda. Kalau seandainya kita niatnya untuk sholat fardu, maka kita berniatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholah lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita niatnya tadi adalah untuk tawaf, saya berniat tayamum untuk diperbolehkan tawaf karena Allah Ta'ala. Boleh niatnya pakai bahasa Indonesia? Ya boleh, nggak jadi masalah. Niat itu nggak wajib pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kita mau baca Al-Quran, saya niat tayamum untuk diperbolehkan memegang mushaf karena Allah Ta'ala. Jadi itu niatnya, ya Pak. Jelas, itu simpel sekali ya kalau masalah itu. Tapi ingat, kalau tayamumnya untuk misalnya sholat sunnah, masuk waktu duha, kita belum punya belum punya wudhu, maka begitu masuk waktu zuhur, tidak boleh tayamum tadi dipakai untuk sholat zuhur. Itu saking lemahnya kedudukan tayamum itu. Atau niatnya untuk untuk memegang mushaf tidak boleh digunakan untuk sholat. Jadi dia pemakaiannya hanya untuk satu ibadah tertentu saja. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan, Pak. Saat kita dalam perjalanan Pak, naik bus gitu kan, nah, kan kita ada air 1 botol, itu bagusnya tayamum atau pakai air botol itu Pak? Gitu, terima kasih. Baik,
Ini menarik ini. Satu botolnya sebesar apa, Pak? Masya Allah, kemarin pas heboh yang ada orang wudhu pakai semprotan itu, ada salah satu kiai di Jawa mempraktekkan wudhu pakai air segini, Pak, dan bisa. Saya sempat nyimpan videonya karena ternyata sempurna, wudhunya sempurna. Nah, Masya Allah. Jadi kalau airnya segini, insya Allah cukup, Pak, ya. Tapi kalau air gelasnya itu kayaknya nggak cukup ya untuk wudhu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita dalam perjalanan tersebut, apakah kita hanya tersisa satu botol ini, perjalanan masih jauh, untuk mendapatkan air, apakah aksesnya mudah nanti ke depannya atau susah? Kalau jawabannya adalah kayaknya agak susah dan dikhawatirkan nanti akan kehausan di jalan, maka tayamum. Ingat, agama kita itu tidak mendorong kita untuk melakukan suatu hal yang akan mencelakakan kita. Kalau kemungkinan air tersebut sulit didapatkan ke depannya dan air itu dibutuhkan untuk memberi minum, ini untuk hewan saja kita diberikan kesempatan untuk tayamum, apalagi untuk kita. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau seandainya air tersebut memang sangat dibutuhkan untuk kita minum, maka dan sulit untuk ditemukan ke depannya ataupun bayangannya agak susah dapat air, maka kita tayamum. Tapi kalau seandainya insya Allah kuatlah, udah nggak haus kok, nanti kira-kira nyampe di rest area itu ada tempat jualan, maka kita wudhu, Pak. Jadi pilihannya hanya melihat pada kondisi kita, apakah memungkinkan atau tidak. Nah, kalau kita punya misalnya kesimpulan ternyata nanti ada rest area di depan, maka wudhu didulukan. Tapi kalau perjalanan masih jauh, air ini dibutuhkan nanti buat minum, maka tayamum yang kita gunakan. Seperti itu. Baik, cukup. Kita satu lagi, ya, saya. Tayamum ini apakah bisa menggantikan hadas besar seperti mandi junub dengan kondisi sangat terbatas sekali, misalnya nggak ada air itu? Ya. Baik. Nah, ini yang menarik, awalnya bahkan tayamum ini kalau kita lihat di dalam hadis sahih, pengganti daripada mandi besar awalnya. Salah seorang sahabat Nabi habis kumpul dengan istrinya, kemudian dia masuk waktu sholat dan dia mendengar Nabi menyampaikan tentang masalah tayamum ini. Maka dia kemudian sebelum menghadap Nabi, dia guling-guling di pasir. Guling-guling. Ngadap Nabi itu badannya penuh dengan pasir. Nabi nanya, kamu kenapa? Ya Rasulullah, bukankah engkau menyuruh untuk bertayamum? Kata Nabi, bukan seperti itu tayamum yang dimaksud. Ya, diajarkan yang seperti tadi. Jadi hukum asal awal bahkan itu untuk menggantikan hadas besar. Barulah kemudian ada kompensasi untuk menggantikan hadas kecil. Jadi boleh ketika dalam kondisi tidak didapatkan air, maka misalnya ada ibu-ibu baru selesai haid, kan wajib mandi besar. Ternyata air nggak ada, mau masuk waktu sholat, maka dia tayamum. Tayamumnya untuk menggantikan mandi besar ini. Kemudian dia tayamum lagi untuk sholat. Sah sholatnya? Sah. Kapan batalnya? Pas dapat air untuk mandi, maka tayamum tadi batal. Wajib untuk mandi besar, tidak boleh dia sholat sampai dia mandi besar tadi. Jadi secara hukum tayamum itu menjadi pengganti dari hadas besar dan hadas kecil dengan catatan-catatan tadi. Cukup, Pak, ya? Kita alhamdulillah kita selesai membahas tentang bab tayamum ini, meskipun masih ada poin-poin yang nanti insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.